Oke, kenalin, nama aku Yuni, aslinya Perak. Perak itu salah satu kecamatan di Jombang. Kalau umur bulan depan udah 28 tahun. Ya, kalau aktivitas sekarang ya ekoprint ini, sibuk ekoprint, terus ada catering juga di rumah kecil, sama setiap Jumat ada kegiatan Jumat berbagi, kayak gitu. Ya, kalau membagi waktu ini agak sulit ya. Sebenarnya waktunya ada, cuman kadang kan dari akunya sendiri mungkin seharusnya bisa dikerjakan hari ini tapi ditunda, akhirnya menumpuk di akhir gitu. Tapi selama ini sih semua jalan-jalan aja, jadi aman. Jadi awalnya itu usaha nirmala ini aku bareng sama pacarku waktu itu ya, sekarang jadi mantan. Gak apa-apa ya, ceritain sedikit ini. Dulu itu kami berdua pengen usaha bareng ini, buka usaha bareng ini, nirmala itu. Ya kan nirmala ini yang bikin nama juga dia. Nirmala artinya kesempurnaan atau sempurna dari bahasa Sanskerta. Dan aku juga nanya, kenapa kok nirmala sempurna, padahal kan ini nggak sempurna. Ya disitulah nggak ada yang sempurna, bahkan di satu kesempurnaan itu. Makanya itu bikin ini bareng sama dia. Terus waktu itu dia juga yang biayain, ya mungkin itu salah satu alasan aku masih bertahan di nirmala ini ya. Kayak udah dibangun bareng, kalau bisa sih hal yang baik ini diterusin aja gitu, nggak ada yang buruk rasanya, seperti itu. Gini ya, kalau ekoprint itu kan produk yang segmented, jadi nggak semua orang kayak kita jual kacang itu semua orang kebanyakan suka dan laku keras, enggak. Jadi dari mulai prosesnya yang lama, dia kan slow fashion, jadi prosesnya yang lama. Satu produk itu bisa makan 2 minggu pengerjaan. Itu belum masuk ke kayak mau jadikan baju, itu masih proses untuk menjadi dari kain putih jadi kain ekoprint yang berbentuk seperti itu ya. Itu masih makan 2 minggu. Terus pemasaran, nggak semua orang, wah apa sih kok segini mahal banget, padahal kita prosesnya ini barang-barangnya dari alam, itu yang buat mahal juga. Mungkin mahal atau tidaknya itu tergantung sama pasar kita atau bukan ya. Yaitu kayak pemasaran itu, jadinya barangnya nggak fast respon, kayak fast moving gitu ya, kayak fast moving gitu. Jadinya permasalahannya di pemasaran sih. Kalau pembuatan kadang, ini yang nggak tahu ya, ini katanya mitos, tapi aku mengalaminya fakta. Kalau pembuatan ekoprint itu lagi moodnya nggak enak, pasti nggak jadi gitu. Kayak udah pasti, rumusnya pasti, formulanya juga sama, tapi ketika mood kita nggak enak, itu ekoprint warnanya nggak akan keluar kayak gitu. Oh ya, kalau dulu belajar pertamanya itu awal itu lihat YouTube. Kalau YouTube itu kan nggak semuanya diflorkan ya. Jadi aku belajar, ada salah satu kenalan juga itu. Awalnya dari pameran itu aku belajar ke beliau. Aku kenal sama beliau menawarkan untuk belajar di beliau. Ya udah aku belajar ke orangnya itu udah ekoprint, udah senior juga. Jadi belajar. Pertama aku hanya tahu, oh ini hanya basic gitu kan. Ternyata ekoprint itu tekniknya banyak banget. Dan kalau udah cinta, kayak mungkin penasaran aja gitu, mau nyoba lagi seperti itu. Berapa ya? Kalau karya, mungkin selama dari 2019 sampai sekarang 100 lebih gitu ya, 100 lebih. Tapi kalau untuk kain ini ya, untuk kain. Kalau untuk produk-produk yang lain kayak masker apa gitu ya udah banyak banget, kayak nggak pernah ngitung ya aku ya. Awalnya kan aku yang nyoba itu pakai mix, aku modern pakai air biasa, tapi aku waktu mau ekoprint aku celup lagi kan, dari prosesnya nyelup lagi itu pakai air hujan, dan itu hasilnya nggak keluar, kayak loh kok nggak keluar gitu kan ya, kayak pudar gitu. Terus aku nyoba lagi, dari mulai proses scoring, mordant sampai pewarnaan aku pakai air hujan, dan hasilnya nice, maksudnya oh keluar, ternyata harus begitu, nggak boleh ada mix gitu loh, kayak nanti rancuh di formulanya seperti itu. Tapi next kayaknya harus dipelajari lagi ini formula air hujannya bagaimana yang nyampe untuk pewarnaan yang bagus banget kayak gitu. Tapi air hujan emang
menurutku lebih bagus karena hasilnya kelihatan mana yang air hujan, mana yang enggak. Aku bikin perbandingan dengan kain yang sama, dengan metode yang sama dan daun yang sama. Basic kan, aku pakai basic itu gimana sih keluarnya kalau dipakai air hujan sama dipakein air biasa kayak gitu. Jadi kalau langkah-langkah pembuatan ekoprint ada pertama scoring, itu dikasih kayak menghilangkan sisa-sisa pabrik ya, dari pabrik kain-kain itu dihilangkan kayak bahan-bahan dari pabriknya itu. Scoring itu cuma dicuci kayak sama deterjen, cuma deterjennya ini dari alam juga gitu, maksudnya bukan deterjen yang kayak itu ya, deterjen kemasan bukan. Setelah itu ada namanya proses mordan. Mordan adalah proses paling penting, maksudnya ini terpenting yang menentukan gimana nanti hasil dari ekoprint, karena mordan ada beberapa mordan. Ada mordan yang menggunakan tawas, ada mordan yang menggunakan soda, ada yang menggunakan cuka seperti itu. Jadi di sini adalah poin pentingnya. Setelah mordan ada proses pewarnaan, dikukus itu yang selama 2 jam. Barulah setelah 2 jam selesai ada namanya fiksasi untuk mengikat warna supaya tidak luntur. Kalau aku pakai air biasa itu aku rebus dulu airnya itu. Kalau waktu mordan aku rebus sampai mendidih, aku rebus sama kayu bareng-bareng. Tapi kalau kemarin aku nyoba pakai air hujan, itu aku rebus, tapi kain aku masukkan, aku matiin. Jadi perbedaannya di sana. Karena aku nggak tahu ya, kalau menurutku air hujan udah kayak nggak perlu ngerebus lama-lama, mungkin bisa udah masuk aja gitu kan warnanya itu kayak. Waktu aku bikin pewarna warna sama tinggi juga, kepekatannya juga lebih pekat kalau pakai air hujan. Kalau daunnya yang bisa dipakai itu daun yang taninya tinggi ya, kayak jati itu pasti anti gagal. Jati, daun lanang, daun kersen itu anti gagal. Cuman ada beberapa daun yang harus ditreatment. Ditreatment itu artinya direndam dulu pakai tawas. Jadi semua daun sebenarnya bisa. Cuman ada 2 jenis daun. Daun yang meninggalkan jejak warna dan bentuk, atau daun yang meninggalkan jejak bentuk. Seperti daun bambu, dia akan meninggalkan jejak bentuk tanpa meninggalkan jejak warna seperti itu. Kalau sama air hujan, perbedaannya aku kemarin pakai daun kenikir. Daun kenikir kan banyak banget tuh ya sama bunga-bunganya itu ya. Itu aku treatment dulu daunnya. Karena aku kan belum pernah pakai air hujan, jadinya mungkin ini kali pertama. Tapi ternyata setelah di treatment, warnanya lebih keluar banget. Aku rendam pakai air hujan itu tadi, seperti itu. Kalau semua daun bisa apa enggak? Kalau pakai air hujan, aku rasa bisa. Karena apa? Karena air hujan kan pH-nya lebih bagus daripada air biasa. Seperti itu. Oh ya, harapannya untuk Nirmala ke depan, ini Nirmala juga proses lagi ngobrol sama teman-teman difabel Jombang. Kami mau belajar bareng, biar teman-teman difabel itu juga ada karya dan bisa menjadi pendapatan mereka ya. Jadi mereka yang buat, aku yang ambil, aku yang menjual beli karya itu. Terus juga pengen punya karyawan biar aku bisa bagi waktu untuk kegiatanku yang lain. Jadi autopilot aja gitu Nirmalanya nanti. Terus pengen juga penjualan ke luar negeri gitu, nggak cuma di Indonesia aja. Jadi kalau air hujan ini ya, untuk teman-teman ekoprinter yang lain atau teman-teman yang tahu gimana sih cara ngukur air hujan itu formulanya kayak gimana. Soalnya aku kan belum bisa ngukur, cuman aku udah rekomendasiin banget. Soalnya air hujan ini, aku kemarin pakai air hujan, bener-bener air hujan aku nampung sendiri gitu ya. Terus aku rebus pakai pewarna dan sama-sama pakai pohon tinggi, ternyata lebih pekat pakai air hujan seperti itu. Kan jadi alam sama alam bagus banget lah, nggak mungkin nggak bagus ini. Gitu. Jadi kalau harapannya buat anak-anak muda ya ini ya, wah aku juga muda ya masih muda juga. Ini seharusnya ekoprint itu menjadi fashion, jadi fashion mereka kayak jadi kebiasaan. Jadi semua itu pengenku anak-anak muda itu mengenal ekoprint itu apa. Selain aku melakukan kayak pelatihan yang berbayar, aku juga melakukan pelatihan yang gratis untuk anak-anak muda, bahkan dari anak-anak kalau diundang ke desa-desa juga. Karena apa? Aku ingin memperkenalkan ke mereka ekoprint itu kayak gimana sih biar ramah di telinga mereka, biar oh kayak gitu ya. Jadi fashion sehari-hari, oh gini ya bikin ekoprint ya. Terus aku kalau mengajarkan ke mereka nggak bikin dari daun-daun yang asing, daun dari sekitarnya aja. Kayak dulu pernah di ibu-ibu di daerah Pelandaan sana kayak gitu. Aku ajarin soal gimana isi ekoprint itu, dan untuk anak-anak muda nanti ke depannya bagaimana mereka itu kayak peduli sama lingkungan. Karena anak muda kan sekarang
fashionnya oke-oke banget, apalagi kalau ekoprint dipakai anak muda pasti oke kan. Selama ini yang aku kenal ekoprinternya tuh rata-rata udah ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu sih. Harapannya ke depannya anak-anak muda lebih, ya nggak harus memaksa ya, semua anak muda kan sekarang nggak jadi paksa ya, kalau mereka dari hati mau belajar ekoprint, aku rasa sih itu lebih bagus.